Oke guys, halo, apa kabar? Balik lagi ya bareng Koci di sini. Tadi kita di bagian pertama kan kita udah bahas ya tentang teks yang sama, tentang IELTS guys. Jadi masih membahas teks yang sama ya, Development of the London Underground Railway. Nah, kan tadi di video sebelumnya kita membahas soal nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nah, sekarang di video yang ini kita akan lanjutin membahas nomor 7 sampai 13. Ya, jadi seperti yang sudah diinfokan, biasanya kan reading IELTS itu satu teks 12 sampai 13 atau 13 sampai 14 soal, guys. Nah, pokoknya dia totalnya 40 aja. Nah, jadi dia terdiri dari 3 teks. Teksnya panjang-panjang. Nih kan bisa sampai 2 halaman, guys, tuh. Tuh, 2 halaman. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe pertanyaan yang lain, masih di soal reading. Jadi kalau tadi kita membahasnya not completion ya. Nah, sekarang kita membahas masalah true false not given questions. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menganalisa suatu statement, apakah itu true or false atau not given. Not given itu maksudnya dia informasinya tidak ada di teks ya. Bukan salah, tapi dia tidak ada di teks. Jadi dia nggak ditulis, guys ya. Oke, nah ini perlu hati-hati. Baik, seperti biasa dalam menjawab IELTS, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah instruksinya. Ya, jadi instruksinya di sini kita diminta untuk menuliskan true, false, sama not given. Sebenarnya mungkin bisa kali kita tulis T atau F atau NG ya untuk menyingkatnya. Jadi itu bisa dua-duanya diterima, guys. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, jadi pertanyaan nomor 7, ini coaching nggak simulasi baca ya. Jadi, other countries that built underground railways before the Metropolitan Line open. Nah, ini kita lihat, guys. Sorry. Ya, maaf. Nggak open. Nah, jadi kita seperti biasa kita cari ide pokoknya. Key ideas-nya ya. Key ideas-nya berarti di sini kita cari noun-nya. Ada other countries, terus built, terus kata nah ini Metropolitan Line, terus ada kata open. Maka kita cari aja kata yang menyangkut ini di teks. Nah, kalau kita perhatikan di paragraf ini itu ada kata metropolitan. Berarti dia masuk ke sini, guys. Ya, ke metropolitan. Nah, sekarang kita lihat apakah benar negara lain itu membangun railway sebelum Metropolitan Line. Sekarang kita cek began operation the first. Nah, ini mungkin ada kata Metropolitan Line nggak sebelum ini? Oh, ternyata ada, guys, di paragraf sebelumnya ya. Ini dia. Nah, jadi kita harus membahasnya itu secara berurutan. Ya, kalau lompat informasinya nggak dapet. Oke, nah ternyata di paragraf sebelumnya udah membicarakan masalah metropolitan, guys. Jadi kita ke sini, kayak metropolitan yang ini. Nah, terus kita lihat. Dia pertama open. Ya. Ada kata open. Terus was the world first underground railway. Ya. Jadi dia the world first, yang pertama, guys. Sehingga kalau kita bilang ada negara lain yang membuat railway sebelum metropolitan, itu pasti jawabannya salah. Ya, berarti ini masuknya false, guys. Ya. Kenapa false? Karena di teks menyatakan bahwa the world's first underground railway. Sedangkan di statementnya dia bilang ada negara lain yang membangun sebelum. Nah, jadi sebenarnya key ideas ini di kata sebelum, kata before, yang berfungsi sebagai conjunction ya, guys ya. Conjunction. Nah, gitu. Jadi dia nomor 7 jawabannya false. Masih tetap sama trik sama tipsnya, guys.
reading IELTS selalu berurutan. Jadi kalau misalnya kita sudah di paragraf ini, pasti pertanyaan sebelumnya akan berada di paragraf setelahnya atau di kalimat setelahnya. Oke, nah coba kita uji nomor 8 ya. Kalau kita uji nomor 8, kita cari key idea-nya, berarti nomor 7 false ya. Tadi coba tulis aja deh, nomor 7 false. Terus sekarang kita ke nomor 8. Key idea-nya apa nih teman-teman? More people, oke, more people. Terus ada verbnya travel sama first day. Jadi kita lihat apakah benar lebih banyak orang travel to metropolitan line on the first day ya. Nah, kita lihat nih, manakah first day. Nah ini on its first day ya. Sama nih guys, on its first day ke sini. Terus almost 40,000 passengers ya. Nah ini sinonim dari travel guys ya. Sinonim dari kata travel itu carry, dibawa dari ya. Nah ada nggak sih informasi tentang more people ya than predicted? Nggak ada ya. Informasinya hanyalah almost 40,000 passengers ya. Jadi kita nggak tahu apakah ini more people atau enggak, atau lebih dari yang diprediksikan atau enggak. Tapi yang jelas angkanya ada, sehingga nomor 8 ini nggak ada di teks informasinya guys. Maka kita jawabannya jadi not given ya. Ketika informasi itu tidak ada, jadi dalam reading IELTS itu tidak disarankan menyimpulkan guys ya. Tidak disarankan untuk menyimpulkan. Jadi kalian harus ya tadi kayak video pertama copy paste ya. Kalau nyimpulin biasanya salah. Nah kayak gini nih, kalian mikir oh almost 40,000, berarti almost 40,000 lebih dari yang diprediksi. Enggak ya, karena dia ada angka tepatnya hampir 40.000 orang ya, 40.000 penumpang, dan itu bukan more people than predicted, sehingga dia nggak sama dengan informasi yang di nomor 8. Maka dari itu jawabannya adalah yang not given. Dia nggak ada di teks guys. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 9. Ini Koci hapus ya biar teksnya itu enak dibaca. Jadi nomor 7 tadi false, nomor 8 tadi not given. Nah sekarang kita ke nomor 9. Nah nomor 9 kita lihat apakah masih berada di paragraf yang sama atau enggak. The use of ventilation shafts failed to prevent pollution in the tunnels. Nah ini key idea-nya berarti the use of ventilation, terus fail, sama pollution in the tunnels. Nah sekarang kita cek ini ada nggak sih di teks yang berikutnya berbicara masalah ventilasi guys. Ya, ini Koci sengaja ya simulasi reading nih biar kita berlatih sama-sama. Ventilation, nah ini dia ya, ventilasi. Ini ventilation shaft. Dia bilangnya gagal ya guys ya, menghindari polusi, bener nggak? Nah kita cari aja kalimat sebelumnya atau setelahnya. Ini tunnels juga ada di sini kan, tunnels. Terus di sini juga ada ventilation. Wah panjang banget buat narik garisnya. Ventilation dan kalimat sebelumnya misalkan however smoke and fumes remains a problem. Nah ini dia. Kan smoke and fumes itu kan mengacu kepada pollution. Ya, dia bilangnya gagal. Berarti gagal sama dengan masalah guys ya. Nah, sehingga jawabannya true. Jadi nomor 9 itu jawabannya true guys. Nah, kenapa true? Karena infonya jelas ya. Dia bilang polusi, smoke and fumes itu polusi. Terus dia bilang gagal ya masih remains a problem gitu. Jadi remains a problem artinya ya masih menjadi masalah gitu ya, belum ada solusinya.
Oke, jadi gitu cara menganalisa cepatnya ya guys ya. Sekarang kita ke nomor 10. Kita cari key idea-nya. A different approach from the cut cover technique was required in London's central area. Nah, kita lihat berarti ada kata different approach, cut cover technique, sama verbnya required. Terus London central area. Nah, kita lihat ya, cut and cover. Coba kita cari kata cut and cover. Nah, ini guys, ada di sini nih, paragraf setelahnya cut and cover. Jadi kita lihat a different approach, ya. Jadi pendekatan yang lain digunakan selain dari cut and cover technique. Kita lihat, the cut and cover method of construction was not an option. Nah, jadi dia bukan suatu pilihan. Oke, maka kalau bukan suatu pilihan, ada pilihan yang lain, ya kan? Nah, ini sama dengan kata different, guys. Ya, dia sama dengan kata different. Was not an option berarti ya ada metode yang lain, ya kan? Ada pendekatan yang lain. There is a different approach. Sehingga jawabannya nomor 10 itu true, guys. Nah, true. Karena dia ada di teks kan, ini jelas nih. The cut and cover method of construction was not an option. Nah, selain juga ya sebenarnya ada juga informasi tambahannya di kalimat setelahnya, yaitu the only alternative was to tunnel deep underground. Ini menjelaskan the different approach-nya. Ya. Itu untuk menjelaskan different approach-nya. Oke, sekarang kita analisa nomor 11, guys. Jadi ini cara menganalisa cepat seperti ini di dalam text reading ya. Jadi kalian tinggal cari key ideas, kemudian kalian copy paste ke paragraf. Dia kalau di reading IELTS, informasinya itu bukan informasinya ya. Kata-katanya pertanyaan, kata-kata yang menyangkut pertanyaan itu semua ada di teks. Ya, jadi makanya readingnya nggak terlalu ribet ya guys, karena semuanya ada di teks. Nah, coba kita nomor 11 sekarang ya. Jadi the windows on City and South London trains were at eye level. Kita lihat, berarti kita key idea-nya window, City South London trains sama eye level. Sekarang kita cari mana di teks yang membicarakan masalah window. Nah, kita lihat paragraf yang window. Ya, ini cara reading pas nih guys. Nah, ketemu guys ya. Ini ada kata window di sini. Nah, maka jawabannya di dekat-dekat situ ya. Terus City South London. Nah, ini juga ada ini City South London. Ini jenis keretanya, jadi nggak perlu ini banget. Dan eye level. Eye level itu maksudnya seukuran mata ya. Seukuran mata. Jadi matanya masih bisa terlihat. Sekarang kita lihat. Baca kalimatnya ya. The carriages were narrow and had tiny windows. Nah, dia bilang ada tiny windows. Berarti kalau tiny, dia nggak eye level guys ya. Jadi kata tiny itu dia nggak eye level, lebih kecil ya, smaller than eye level. Maka jawabannya nomor 11 itu adalah false ya. Kenapa false? Karena di teks bilangnya tiny, sedangkan di soal bilangnya eye level. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 12. Ini kita langsung gas saja nih guys, karena kalian udah pada pinter ya. Nah, sekarang kita cari key idea untuk nomor 12. Pertama ya otomatis City South London Railway. Terus financial success. Kita cari ya kata financial success, ada nggak di teks? Ini paragraf terakhir, pasti di sini dia jadinya guys. Tadi udah kata bilang windows, maka pasti di kalimat setelahnya. Nah, ini dia. Ada kata profit. Jadi profit ini sama dengan financial ya. Jadi dia sama dengan financial. Ini typical IELTS banget guys, dimana kata-katanya mengacu kepada sinonim ya kalau untuk reading. Jadi financial success, profit. Dia bilang sukses, sedangkan di teks dia bilang it didn't make a profit. Jadi kalau didn't make profit ya berarti rugi dong guys ya. Dia nggak sukses tapi unsuccess dia.
Nah, sehingga nomor 12 itu jawabannya false juga, ya. Karena di teks bilangnya it didn't make a profit, tapi di sini dia bilang financial success. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nah, di nomor 13 kita lihat key ideas-nya ya, trains on tuppenny tube, and then always run on time. Nah, ini run on time. Kita lihat ya. Kita cari tuppenny atau tuppenny tube. Nah, ini dia guys. Ada di kalimat setelahnya ya, tuppenny tube. Terus dia baca secondnya, it's very popular, bla 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 bla. Nah, jadi kalau dibaca di kalimat ini aja gitu ya, sampai locomotives, ini nggak menunjukkan adanya waktu guys, nggak menunjukkan adanya jadwal. Ya kan dia bilang nearly always run on time. Ini pun nggak, di teks pun nggak ada membicara masalah time, sehingga yang nomor 13 itu jawabannya not given ya, NG. Kenapa not given? Ya karena nggak ada informasi terkait dengan time di dekat-dekatnya tuppenny tube gitu kan. Nah, sehingga jawabannya not given. Oke. Nah, jadi seperti itu guys, cara tips and tricks menjawab pertanyaan true, false, and not given ya. Nah, kita udah belajar membahas satu teks dengan dua jenis pertanyaan reading, yaitu pertama note completion, yang kedua true, false, not given. Next, kita akan membahas lagi reading berikutnya dengan jenis pertanyaan yang lain ya. Karena di setiap teks di IELTS itu pertanyaannya beda-beda. Oke. Nah, baik. Kalau gitu, Coach pamit dulu. Next time kita akan bahas lagi tentang reading ya. Coach mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.